Baca doa mulai. Ibu punya tayangan video. Silahkan kalian dengarkan dengan seksama. Kemudian nanti di setelah video Ibu akan memberikan pertanyaan. Sudah ya, tadi kalian melihat tayangan tentang budaya Pancasila. Ini sesuai dengan materi yang akan Ibu sampaikan masih terkait dengan Pancasila, yaitu dinamika atau penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nah, di sini kemarin minggu lalu Ibu sudah membentuk kalian dari dalam berbagai kelompok ya. 4 orang dalam satu kelompoknya. Nanti dalam pembelajaran ini nanti tujuan yang akan dicapai itu kalian bisa mendefinisikan apa sih dinamika Pancasila, terus kalian juga bisa menyebutkan hal apa saja yang terjadi ketika penerapan Pancasila di masa Orde Lama, kemudian menyebutkan juga hal-hal yang terjadi di masa Orde Baru, kemudian menyebutkan apa yang terjadi di masa Orde Reformasi. Kalian pernah mendengar itu Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi? Dari mulai presidennya Soeharto sampai Soekarno dan Presiden Soeharto, itu Pancasila ada perubahan apa yang terjadi dari mulai pengkhianatan, ya pelanggaran itu banyak sekali terjadi. Nah nanti dalam sistem kelompoknya ini sudah dibagi dari 4 kelompok ya, 4 kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kelompok dengan angka-angka 44. Nah Ibu akan berikan nanti LKPD-nya. Nanti setiap kelompok itu akan berkumpul kembali dengan nomor LKPD yang sama. Contohnya Ibu ada 4 soal. Kalian silahkan bentuk menjadi 4 kepala 4 soal. Misalnya, Karma nomor 1, Anu nomor 2 dan seterusnya. Berarti ini ada 4 soal. Ini pun sama, kalau yang ada 3 ya udah silahkan 3 aja. Nanti silahkan kalian berkumpul ke kelompok yang berikutnya, yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 gitu. Yang ngerti nggak? Oke, sebelum ke pembelajarannya, Ibu punya tayangan videonya. Kita simak dulu tayangan videonya. Silahkan keluarkan dulu catatannya dulu. Nanti tuliskan yang penting-pentingnya, karena ada di dalam soal, atau Ibu akan bagikan dulu soalnya ya. Masa Orde Lama. Masa Orde Lama juga disebut masa demokrasi terpimpin. Masa ini merupakan masa kritis bangsa Indonesia. Suasana politik sedemikian rumit. Tidak ribut ya, mohon diperhatikan ya. Mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Tapi sebelumnya kita kan sudah pernah membuat kesepakatan, bahkan kita sudah membuatnya dan langsung ditempel kayak banner ini ya. Ini kesepakatan yang sudah kalian buat ya.
dan disepakati bersama. Boleh diucap ulang lagi nak? Kesepakatan untuk 9C. 1. Tidak boleh makan. Boleh makan di kelas sebelum pembelajaran di dua. Kami dari kelompok Jawa Barat akan melaporkan hasil diskusi kami. Saya sebagai moderator dan 3 teman saya sebagai penyanyi. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus ya. Selanjutnya. Alhamdulillah ya, presentasi sudah kita laksanakan. Kesimpulan tadi juga sudah kita buat. Nah, terakhir refleksi nih. Siapa yang mau merefleksikan kegiatan hari ini? Cung. Oke, Marisa. Apa? Bagaimana refleksi kamu untuk pembelajaran hari ini? Pembelajaran Untuk hari ini. pembelajaran hari ini, saya senang sekali karena bisa bersama teman-teman dan bisa mengetahui penerapan Pancasila dari masa-masa. Oke, alhamdulillah ya. Marisa ataupun mewakili teman-teman semuanya juga merasa senang untuk pembelajaran kali ini karena kalian bisa mengetahui penerapan Pancasila dari masa ke masa. Begitupun juga Ibu sangat senang sekali untuk pembelajaran hari ini karena Ibu bisa langsung bertatap muka dengan kalian, kalian aktif dalam diskusi, kalian mengerjakan dengan baik. Oke, untuk minggu selanjutnya masih dalam pembelajaran dinamika Pancasila, akan tetapi Ibu akan kasih tugas untuk kalian. Ini kelompok ya. Silahkan hasil yang tadi kalian catat yang KPD dibawa ke rumah, dibuatkan bahan tayang. Boleh berupa PowerPoint atau boleh berupa infografis atau boleh berupa dibikin video sama kalian. Sesuka hati kalian inginnya seperti apa. Silahkan Ibu bebaskan. Ada yang mau poster, infografis, PowerPoint ataupun hanya ditulis tangan di HPS tapi dengan tulisan yang bagus. Silakan ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Boleh semuanya berdiri? Oke. Kita ucap alhamdulillah dengan memegang dada kalian. Kemudian kalian ucapkan terima kasih pada diri kalian karena kita semua atau tubuh ini sudah mau bekerja sama dalam pembelajaran ini. Kalian tidak ngantuk, kalian tidak tegal, tidak apa sama sekali. Silakan pegang dada kalian. Lalu ucapkan alhamdulillah. Oke, terima kasih. Oke, untuk hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resti Maesa Cahya, saya calon guru penggerak angkatan kedua dari Kabupaten Cianjur. Saya bekerja di SMP Al-Ma'mun Karangtengah Cianjur dan mengajar kelas 9 dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dalam hal ini, saya akan merefleksikan hasil aksi nyata yang sudah saya laksanakan di sekolah. Dalam pembelajarannya, saya mengambil metode luring. Dikarenakan menurut saya memang lebih efisien ketika pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional itu dilaksanakan dengan luring. Dan saya pun memang sudah sangat rindu sekali untuk bertatap muka dengan para siswa-siswi. Tentu saja kami melakukan prokes yang cukup ketat dalam pembelajaran kali ini. Perasaan saya setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional ini sangat-sangat senang dan antusias sekali.
karena saya bisa berjumpa dan bertatap muka dengan siswa-siswi saya di sekolah, karena memang sudah begitu lama saya mengajar untuk daring. Kenapa di sini saya mengambil luring? Saya ingin lebih bisa menerapkan lagi pembelajaran ini ke anak gitu, dengan melihat anak langsung, meskipun memang dengan prokes yang begitu ketat. Selain merasa senang, saya juga sangat bersemangat sekali dan berharap bahwa ketika pembelajaran berlangsung itu, rencana yang sudah saya buat bisa berjalan lancar. Dan memang hasilnya alhamdulillah berjalan lancar, dan saya pun sangat-sangat bahagia melihat antusias dari siswa-siswi di SMP Al-Ma'mun saat melaksanakan pembelajaran luring dalam pembelajaran saya. Dan apalagi ketika saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, juga kompetensi sosial emosional. Di sini anak-anak merasa sangat diperhatikan oleh saya. Anak-anak merasa mendapatkan suasana baru dalam belajar bersama saya, tentunya dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Untuk pembelajaran yang saya dapatkan dalam aksi nyata ini cukup banyak sekali, sangat banyak malah. Saya bisa melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi ini dengan teknik, yaitu saya bisa belajar bagaimana cara membedakan antara kebutuhan murid yang satu dengan yang lainnya, sehingga satu sama lain murid tidak merasa terasingkan, karena mereka disesuaikan oleh pembelajaran yang saya buat, rencana pembelajaran yang saya buat dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam hal ini saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi produk. Jadi anak dibebaskan untuk memilih produk yang mereka inginkan ketika pengumpulan tugas. Kemudian diproses juga sama. Saya menyajikan materi dalam berupa video, kemudian dalam bentuk tulisan, jadi semua merata, baik itu peserta didik yang lebih condong ke audionya ataupun ke kinestetiknya gitu. Mereka semua mendapatkan materi yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Selain itu juga saya mendapatkan pembelajaran tentang bagaimana cara mengelola emosi sosial emosional dari peserta didik itu sendiri atau dari siswa itu sendiri, sehingga saya bisa membangkitkan mood siswa ketika mereka ingin belajar, sehingga suasana dalam diri mereka bisa terkontrol dengan adanya pembelajaran atau penerapan kompetensi sosial emosional di dalam kelas gitu. Jadi ketika saya datang ke dalam kelas dengan wajah sumringah, ceria, mereka sudah dibentuk moodnya supaya bisa ikut ceria dan bisa ikut semangat dalam pembelajaran. Mungkin itu yang saya dapat pelajari dalam aksi nyata ini. Untuk rencana selanjutnya ke depannya, mudah-mudahan ini doa dari setiap guru, setiap murid, bahkan seluruh Indonesia ingin pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa belajar sebagaimana mestinya dengan tatap muka, sehingga saya bisa menerapkan pembelajaran ini di seluruh kelas, terutama dalam metode luringnya. Kan tetapi bila memang sampai nanti belum bisa untuk tatap muka, saya akan menerapkan pembelajaran ini dalam proses daring. Jadi saya akan membuat perencanaan yang lebih menarik lagi dalam proses pembelajaran daring anak-anak di SMP Al-Ma'mun. Sekian refleksi dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga Allah selalu melimpahkan kesehatannya bagi kita semua. Dan jangan lupa, guru bergerak, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.